Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yuhura. Kali ini aku mau membahas soal manajerial dan ini untuk formasi umum, jadi guru bisa maupun umum juga. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tes P3 ke tahun 2024, silakan bisa pantengin video dari aku. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2024. Nah, nanti silakan teman-teman setelah menonton video pembahasan dari aku, ada kuis dalam bentuk Google Form bisa diakses dalam deskripsi di video ini ya teman-teman. Jadi ada linknya di situ, bisa diklik satu persatu untuk dikerjakan. Dan ini gratis ya teman-teman, jadi tugas maupun kuis maupun tryout yang sudah aku sediakan di deskripsi video. Jadi silakan langsung diakses saja. Nah teman-teman, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Untuk soal manajerial, jadi sama dengan SJT kurang lebihnya. Semuanya opsinya terkadang bagus ya teman-teman, namun kita harus memilih opsi yang terbaik seperti itu dengan poin tertinggi. Jadi poinnya bisa 5 tertinggi, bisa juga 4. Jadi kalau dengan 4 opsi seperti itu maka poin yang tertinggi adalah 4. Kalau misalnya 5 opsi, maka poin yang tertinggi adalah 5. Jadi teman-teman dituntut untuk mendapatkan poin tertinggi seperti itu. Nah, ini adalah soal manajerial. Anda adalah seorang pegawai di sebuah kantor pemerintah, rekan kerja Anda terlambat datang ke kantor yang mempengaruhi jadwal pekerjaan tim. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, kalau soal manajerial kita harus hati-hati ya teman-teman. Kita diminta pendapat kita, lalu kita sebagai apa di situ. Nah, di sini ya teman-teman, kita sebagai seorang pegawai yang masuk ke dalam tim di sebuah kantor pemerintah seperti itu, ada rekan kerja kita yang terlambat datang ke kantor sehingga mempengaruhi jadwal seperti itu ya teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah merapatkan hal tersebut dengan atasan untuk menindaklanjuti apakah sudah perlu ya teman-teman. Dilihat dari soal di sini dikatakan bahwa rekan kerja Anda terlambat datang ke kantor, berarti kan tidak sering ya teman-teman, mungkin satu kali itu saja. Jadi untuk merapatkan hal tersebut dengan atasan ini terlalu terburu-buru ya teman-teman. Lalu juga tidak langsung ke atasan juga seharusnya. Opsi yang B, memberi sanksi dan memindahkan rekan kerja tersebut ke tim lain. Nah, untuk langsung memberikan sanksi lalu memindahkan ini juga terlalu berlebihan ya teman-teman. Jadi sama dengan opsi yang A. Opsi yang C, membicarakan masalah keterlambatan tersebut secara langsung dengan rekan kerja. Nah, bisa jadi ya teman-teman. Jadi di sini kan komunikasi dalam bekerja itu ada seperti itu. Jadi dibandingkan opsi di atasnya, opsi C ini lebih bagus. Opsi yang D, mencari solusi bersama rekan kerja tersebut agar tidak terlambat lagi. Nah, ini lebih bagus lagi teman-teman. Jadi untuk opsi yang C, ini adalah langkah pertama yang akan kita lakukan. Kita bicarakan masalah keterlambatan tersebut dengan rekan kerja. Jadi tujuannya adalah mencari solusi bersama agar tidak terlambat lagi. Ini adalah tujuan yang bagus ya teman-teman, seperti itu. Sehingga tidak akan mempengaruhi jadwal pekerjaan tim. Jadi dibandingkan opsi yang C, opsi yang D itu lebih bagus teman-teman, karena langsung kepada intinya, mencari solusi bersama seperti itu. Opsi yang E, mengingatkan pentingnya ketepatan waktu tanpa menyebut nama rekan kerja yang terlambat. Nah, boleh-boleh saja kita mengingatkan kepada semuanya ya teman-teman, seperti itu. Namun alangkah baiknya langsung kepada intinya. Di sini kan hanya satu yang terlambat. Jadi di sini opsi C mendapatkan poin 4, sedangkan opsi yang D poinnya adalah 5. Soal nomor 2, Anda menerima instruksi yang tidak jelas dari atasan Anda, namun Anda harus segera melaksanakan instruksi tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, ini berkenaan dengan instruksi ya teman-teman, yang harus segera dilaksanakan seperti itu, namun Anda masih belum jelas dan itu berasal dari atasan Anda. Nah, karena belum jelas ya teman-teman, tentu kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi kita
tidak boleh memilih opsi yang langsung melaksanakan seperti itu. Opsi yang B, menunggu instruksi tambahan tanpa melakukan apa-apa. Nah, tanpa melakukan apa-apa ini negatif ya teman-teman. Seharusnya kalau memang tidak jelas kita tinggal tanyakan seperti itu. Opsi yang B, berinisiatif menebak dan melaksanakan instruksi tersebut sebaik mungkin. Nah, jangan terkecoh dengan kata sebaik mungkin. Kita tidak boleh menebak-nebak bagaimana jika salah instruksinya. Kita juga tidak boleh langsung melaksanakan instruksi hanya karena tebakan seperti itu ya teman-teman. Nah, opsi yang C ini bagus teman-teman. Jadi menghubungi atasan untuk klarifikasi. Instruksi apa sih sebenarnya yang tadi seperti itu. Tinggal kita hubungi atasan untuk konfirmasi, klarifikasi dan lain sebagainya. Opsi yang D, memastikan apa yang kita lakukan sudah sesuai. Nah, di sini sudah sesuai apa ya teman-teman? Seharusnya sesuai instruksi seperti itu. Jadi dibandingkan opsi yang C, lebih bagus yang C karena yang D ini kurang sempurna. Opsi yang E, melaksanakan instruksi setelah itu mengkonfirmasi ke atasan. Nah, ini kurang tepat teman-teman urutannya. Seharusnya konfirmasi dulu ke atasan baru melaksanakan instruksi. Nah, jadi teman-teman opsi yang D ini poinnya adalah 4, sedangkan opsi yang C ini poinnya adalah 5. Karena jelas ya teman-teman seperti itu. Untuk menghubungi atasan seperti itu. Sedangkan opsi yang D di sini hanya memastikan apa yang kita lakukan sudah sesuai. Bagaimana caranya itu adalah opsi yang C ya teman-teman seperti itu. Soal nomor 3, Anda menerima laporan bahwa ada kesalahan dalam data yang telah dipublikasikan oleh tim Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, di sini berkenaan dengan kesalahan data, namun telah dipublikasikan oleh tim Anda. Nah, karena ada kesalahan tentu harus memperbaiki ya teman-teman seperti itu. Karena itu sudah dipublikasikan, maka tidak boleh berlama-lama seperti itu. Jadi harus segera diedit ya teman-teman seperti itu. Opsi yang A, menindaklanjuti laporan tersebut dengan mencari si pelapor. Mencari si pelapor ya teman-teman kurang tepat saja karena akan membuang banyak waktu seperti itu. Alangkah baiknya daripada mencari si pelapor, kita lebih fokus kepada data yang salah tersebut. Opsi yang B, memperbaiki kesalahan secepat mungkin. Nah, daripada opsi yang A, opsi yang B ini lebih tepat ya teman-teman, langsung ke intinya seperti itu. Karena ada kesalahan, tinggal kita perbaiki kesalahan, diedit tadi secepat mungkin, sesegera mungkin. Karena kan telah dipublikasikan. Tidak mungkin informasi yang salah atau data yang salah berlama-lama terus dipublikasikan ya teman-teman, tentu harus segera diedit seperti itu. Opsi yang C, menunggu atasan untuk memberi instruksi untuk memperbaikinya. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, ini masih menunggu atasan. Seharusnya ini kan tim, kita ada inisiatif untuk segera memperbaiki. Opsi yang D, mengatakan kepada orang yang melaporkan kesalahan untuk memperbaikinya. Nah, ini kurang bijaksana. Opsi yang E, memberitahukan tim untuk melakukan perubahan. Nah, ini juga bagus ya teman-teman. Namun opsi yang B ini lebih baik karena ada kata secepat mungkin. Jadi cepat tanggap seperti itu ya teman-teman. Opsi yang E ini poinnya 4, sedangkan opsi yang B ini poinnya 5. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Soal nomor 4, Anda dihadapkan pada situasi di mana beberapa P3K di unit Anda menunjukkan penurunan kinerja secara signifikan. Apa pendekatan strategis yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? Nah, di sini teman-teman berkenaan dengan penurunan kinerja P3K seperti itu. Opsi yang A, menetapkan hukuman disiplin kepada pegawai yang berkinerja rendah. Apakah penerapan hukuman di sini punishment ya teman-teman akan efektif untuk dilakukan? Nah, mungkin saja bisa dilakukan ya teman-teman sebagai upaya untuk menaikkan kinerja seperti itu, namun kita harus memilih opsi yang paling bijaksana, kita keep terlebih dahulu. Jadi berbeda dengan soal SJT, apalagi mengenai formasi guru ya teman-teman. Kalau untuk peserta didik, jadi penggunaan hukuman lalu juga pemberian reward itu lebih baik kita skip ya teman-teman seperti itu. Namun untuk pegawai soal manajerial, nah bisa saja diambil kalau memang itu sudah kebijakan kantor seperti itu ya teman-teman. Jadi akan berbeda
dalam pemilihan opsinya. Jadi hukuman disiplin di sini mungkin saja bisa dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja. Opsi yang B, mengadakan sesi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis pegawai. Nah, dibanding hukuman, mungkin pelatihan kepada para pegawai P3K ini lebih bagus ya teman-teman, seperti itu lebih bijaksana. Jadi tidak hanya karena takut hukuman, namun akan diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja mereka. Opsi yang C, melakukan analisis mendalam dan mengembangkan rencana tindakan. Nah, di sini lebih bagus ya teman-teman. Jadi tidak main-main seperti itu, tidak serta-merta kita langsung mengambil langkah mengadakan sesi pelatihan. Mungkin ada cara lainnya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita analisis secara mendalam apa sih penyebab penurunan tersebut. Lalu setelah mengetahui, kita baru tentukan solusinya. Jadi kita kembangkan rencana tindakan. Jadi mungkin akan mengadakan pelatihan, akan memberikan reward, akan memberikan hukuman, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak langsung menentukan apa langkahnya, namun kita analisis yang mendalam terlebih dahulu. Jadi opsi yang B ini dan A ini lebih bagus opsi yang C. Opsi yang D, mengganti pegawai yang tidak memenuhi target. Kurang tepat juga di sini ya teman-teman, langsung mengganti seperti itu. Opsi yang E, mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja pegawai. Nah, ini juga bagus ya teman-teman. Jadi ketika kita bandingkan opsi yang C, lebih sempurna opsi yang C karena sudah ada tindak lanjutnya ya teman-teman, yaitu mengembangkan rencana tindakan. Kalau opsi yang E ini sebatas mengidentifikasi penyebab saja. Jadi opsi yang E ini poinnya 4, lalu opsi yang C di sini poinnya 5. Soal nomor 5, dalam menyusun rencana strategis untuk pengembangan P3K, Anda menemukan bahwa ada ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi dan kompetensi yang ada pada pegawai. Bagaimana Anda akan menyelaraskan keduanya? Nah, karena ada ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi dengan kompetensi yang sudah ada pada pegawai, bagaimana cara kita menyelaraskan? Nah, opsi yang A, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, di sini bagus sudah ya teman-teman. Jadi kita susun rencana pengembangan kompetensi pegawai agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini sudah sesuai dengan konteks soal, kalimatnya sudah sangat tepat seperti itu ya teman-teman, sangat sesuai konteks. Opsi yang B, memilih fokus pada pengembangan kompetensi yang sudah ada. Nah, padahal belum sesuai, kenapa kita harus fokus dengan yang sudah ada ya teman-teman? Seharusnya daripada seperti itu, jadi ada tindak lanjut yang bermakna. Contohnya seperti di opsi yang A. Opsi yang C, ketidaksesuaian seringkali terjadi namun itu dapat diatasi. Nah, walaupun sebenarnya masuk akal namun kurang sesuai konteks soal ya teman-teman, tidak langsung ke intinya dalam menyelaraskan keduanya. Opsi yang D, mengurangi anggaran untuk pelatihan. Nah, di sini malah mengurangi anggaran ya teman-teman. Jadi malah tidak sesuai konteks. Opsi yang E, menambah anggaran, sebenarnya kebalikannya. Di sini sebesar mungkin tidak harus juga ya teman-teman. Jadi harus benar-benar menyesuaikan. Jadi opsi yang E di sini kurang tepat juga. Nah, yang paling bagus itu adalah opsi yang A. Selanjutnya adalah soal nomor 6, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan P3K dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Nah, di sini ya teman-teman, yang ditanyakan adalah keterlibatan P3K dalam pengambilan keputusan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Opsi yang A, menetapkan keputusan tanpa melibatkan pegawai untuk mempercepat proses. Nah, justru ini kurang baik dan kurang bijaksana. Di sini menetapkan keputusan tanpa melibatkan pegawai, maka justru tidak akan meningkatkan partisipasi keterlibatan P3K seperti itu. Opsi yang B, mengadakan forum atau diskusi reguler di mana pegawai dapat memberikan masukan. Nah, ini bagus ya teman-teman, ini memberikan wadah kepada pegawai
dalam memberikan masukan, berarti kan akan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Sudah sesuai dengan konteks soal opsi yang B. Opsi yang C, mengurangi transparansi. Nah, malah dikurangi ya teman-teman dalam proses pengambilan keputusan. Tidak sesuai dengan konteks soal. Opsi yang D, memperkenalkan kebijakan baru dengan konsultasi dengan pegawai. Nah, bisa jadi ya teman-teman. Namun masih lebih bagus opsi yang B. Opsi yang D, memberikan reward pegawai untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan mereka. Nah, mungkin saja ini adalah gerakan yang bisa dilakukan, namun yang paling berdampak adalah mengadakan forum tadi ya teman-teman, seperti itu daripada pemberian reward. Opsi yang B adalah opsi yang bagus. Soal nomor 7, Anda ingin memastikan bahwa perubahan kebijakan manajerial yang akan diterapkan tidak berdampak negatif pada moral P3K. Langkah apa yang paling tepat untuk diambil? Nah, di sini kita akan memastikan ya teman-teman. Jadi kalau ada perubahan kebijakan manajerial itu tidak akan berdampak negatif. Opsi yang A, mengabaikan umpan balik pegawai dan fokus pada implementasi kebijakan. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Kita mengabaikan umpan balik dari pegawai. Nah, bisa saja akan ada dampak negatif, namun kita mengabaikan umpan balik dari pegawai. Jadi ini kurang sesuai dengan konteks soal teman-teman. Opsi yang B, melakukan analisis dampak perubahan kebijakan dan menjaga komunikasi dengan pegawai. Nah, ini lebih bagus, lebih positif dan bijaksana ya teman-teman. Karena ketika kita menjaga komunikasi dengan pegawai, maka kita akan mengetahui jadi kebijakan yang berubah tersebut apakah berdampak negatif pada pegawai. Kalau misalnya ada yang mengkomunikasikan iya, lalu kita akan menindaklanjuti seperti itu ya teman-teman, dengan melakukan analisis dampak perubahan seperti itu. Jadi opsi yang B ini sudah sesuai dengan konteks soal. Opsi yang C, mengimplementasikan kebijakan secara langsung tanpa memberikan penjelasan kepada pegawai. Nah, ini justru kebalikannya. Jadi bisa saja akan berdampak negatif seperti itu ya teman-teman. Opsi yang D, memberitahu pegawai tentang kebijakan baru setelah penerapan. Nah, di sini kebalikannya ya teman-teman. Jadi justru sebelum penerapan. Jadi kalimatnya kurang sempurna. Opsi yang E, menyediakan forum komunikasi serta memberi dukungan kepada pegawai. Nah, di sini bagus juga ya teman-teman, sama dengan opsi yang B, jadi menjaga komunikasi itu dengan cara menyediakan forum komunikasi serta memberi dukungan kepada pegawai. Namun ketika dibandingkan lebih baik opsi yang B teman-teman, karena ada analisis dampak perubahan. Jadi udah sesuai dengan konteks soal ya teman-teman, karena di sini berkenaan dengan perubahan kebijakan manajerial. Jadi opsi yang E di sini poinnya 4, sedangkan opsi yang B di sini poinnya 5 teman-teman. Nah, soal nomor 8, dalam konteks manajemen P3K, bagaimana Anda akan menangani konflik yang terjadi antara tim yang berbeda dalam organisasi? Nah, di sini berkenaan dengan penanganan sebuah konflik. Opsi yang A, mengabaikan konflik pasti salah, tidak perlu dibaca ke belakang ya teman-teman. Biasanya sama dengan soal SJT, opsi dengan kata kerja negatif itu langsung kita skip aja ya teman-teman untuk meminimalisir waktu, karena pasti tidak bijaksana. Opsi yang B, mengidentifikasi sumber konflik, diskusi terbuka untuk mencari solusi. Nah, ini bagus teman-teman. Jadi konfliknya apa harus kita cari terlebih dahulu, diidentifikasi sumber konfliknya, lalu kita adakan diskusi terbuka untuk mencari solusi. Nah, ini bijaksana banget ya teman-teman. Opsi yang C, menjaga komunikasi yang baik antar anggota tim secara berkesinambungan. Nah, walaupun ini bagus juga, namun yang lebih sesuai dengan konteks soal adalah opsi yang B. Jadi ada kata konflik di sini, kata kuncinya. Opsi yang D, menindak tegas tim yang terlibat dalam konflik agar organisasi tetap balance. Nah, bisa saja dilakukan ya teman-teman. Jadi menindak tegas, lalu juga menegur, menasehati agar tidak terjadi konflik berkepanjangan, itu bisa saja dilakukan. Namun yang lebih bijaksana adalah opsi yang B ya teman-teman. Opsi yang E, segera memberikan solusi agar konflik tidak semakin berkembang. Nah, sama teman-teman. Jadi sebelum memberikan solusi seharusnya ini ya teman-teman, jadi diskusi terlebih dahulu. Jadi yang paling sempurna di sini adalah opsi yang B teman-teman.
Karena kalau kita perhatikan teman-teman, jadi opsi yang lainnya itu sudah terwakili dengan opsi yang B teman-teman. Dengan mengadakan diskusi terbuka berarti kan komunikasi kita sudah terjalin dengan baik seperti itu. Lalu juga tindakan tegas kepada tim, memberikan punishment dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Jadi solusi itu bisa diambil kalau kita sudah melakukan komunikasi dengan cara berdiskusi seperti itu ya teman-teman. Nah, soal nomor 8 ini adalah soal terakhir dalam video kali ini, pembahasan soal manajerial. Silakan teman-teman menunggu video aku selanjutnya berkenaan dengan soal manajerial. Nah, yang terakhir ada kuis. Seperti biasa dalam sebuah organisasi, Anda menemukan bahwa dua departemen yang memiliki kinerja yang baik secara individu ternyata saling bertentangan dalam hal tujuan dan strategi. Apa pendekatan terbaik untuk menyelaraskan kedua departemen tersebut? A. Menerapkan kebijakan yang memaksa kedua departemen untuk mengikuti satu set tujuan yang sama tanpa diskusi. B. Mengadakan sesi pertemuan strategis untuk membahas dan menyelaraskan tujuan serta strategi kedua departemen. C. Mengurangi konflik dengan sering mengadakan pertemuan untuk menguatkan tali silaturahmi dan komunikasi. Opsi yang D. Mengabaikan perbedaan dan fokus pada tujuan individu masing-masing departemen. E. Menghargai perbedaan yang ada dan menentukan solusi terbaik yang tidak akan merugikan kedua departemen. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Mungkin akan ada 2 atau 3 jawaban bagus ya teman-teman. Silakan teman-teman berusaha menemukan opsi dengan poin tertinggi yaitu 5. Nah, kali ini teman-teman silakan mencoba menjawab di kolom komentar. Nanti jawaban yang benar akan aku sematkan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan tes baik P3K maupun PPG ya teman-teman, guru tertentu seperti itu bisa lulus dengan mudah, lancar dalam satu kali tes aja. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.